Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta simposium yang terhormat, kita ikuti simposium yang kedua dengan moderator Dr. Samsu Indra, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Finasim, Mars, PhD. Dengan pembicara pertama, Dr. Ratna Maila Dewi Anggraini, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, Finasim, dengan judul Why do people with type 2 diabetes mellitus in Indonesia need a new superior once weekly treatment? Dengan pembicara kedua, Dr. Yulianto Kusnadi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, Finasim, dengan judul Semaglutide once weekly superior glycemic control, weight loss and cardiovascular risk reduction. Dengan pembicara ketiga, Dr. Alwi Sahab, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes Finasim, dengan judul Semaglutide once weekly in clinical practice. Acara selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator. Dr. Samsu Indra, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Finasim, Mars, PhD. Tempat tanggal lahir, Pelaju, 28 Januari 1964. Riwayat pendidikan, 1990, Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada tahun 2002, internis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Tahun 2010, konsultan kardiovaskular Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Tahun 2012, Mars Universitas Respati Indonesia. Tahun 2019, PhD Management Science University Shah Alam Kuala Lumpur, Malaysia. Riwayat pekerjaan 2005 sampai sekarang staf kardiologi Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Untuk memandu acara simposium kita pada pagi hari ini, kepada moderator Dr. Samsu Indra, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Finasim, Mars, PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada pagi ini kita masuk pada simposium kedua dalam rangka TIPD 2021 penyakit dalam ya. Kita untuk membersihkan waktu, kita langsung saja memanggil pembicara pertama, yaitu Dr. Ratna Maila Dewi Anggraini, SPPD KMD, dengan judul Why do people with type 2 diabetes in Indonesia need a new superior one weekly treatment? Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae daripada Dr. Ratna Maila Dewi, SPPD KMD Finasim. Tempat tanggal lahir Magelang, 17 Mei 1969. Jabatan Staf Divisi Endokrin Metabolik, Departemen Penyakit Dalam, FK Unsri SMA Palembang. Riwayat pendidikan Dokter Umum tahun 97 FK Unsri, kemudian 2010 SPPD FK Unsri, kemudian 2017 sebagai KIMD, kemudian riwayat organisasi pengurus ID cabang Palembang bidang ilmiah dan penelitian, bendahara Pabdi cabang Sumsel, sekretaris Perkeni cabang Palembang, bendahara Kosindo cabang Sumsel. Riwayat pekerjaan Dr.
Ratna Dewi Mailani pernah bertugas di Martapura Oku di Puskesmas Kota Baru, kemudian di Rumah Sakit Kundur ya, Abdullah Rifai, kemudian dari 2014 sampai sekarang di RSMA Palembang. Baik, untuk memberikan waktu kepada Dr. Ratna Maila Dewi SPPD KMD Finasim, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Samsu Indra selaku moderator pada simposium kedua ini yang telah memberikan waktu dan layar untuk saya berbagi materi di Simpo 2 ini. Kepada Ketua Panitia, TIPD, dan semua jajaran PAPD dan staf penyakit dalam, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari Divisi Endokrin Metabolik untuk berpartisipasi pada TIPD kedua ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah layar bisa dilihat slide saya? Suara dan layar bisa terbaca? Suaranya ada, tapi layarnya belum muncul. Oke. Ya. Belum muncul? Ya, sudah muncul. Silakan Dr. Dewi. Ya, terima kasih moderator. Saya membuka Simpo kedua ini dengan judul Why do people with type 2 DM in Indonesia need a new superior once weekly treatment. Jadi kenapa pasien-pasien DM tipe 2 di Indonesia ini masih memerlukan modalitas baru yang lebih superior lagi? Ada apa sebenarnya dengan penata laksanaan yang sudah ada saat ini? Ini disclosure saya untuk acara event ini. Saya disponsori oleh PT Novo Nordisk. Jadi ini adalah materi tentang ketimpangan atau belum klopnya penata laksanaan DM tipe 2 yang ada saat ini. Jadi unmet need in type 2 diabetes mellitus. Kenapa ini terjadi? Sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali tentang patomekanisme yang terjadi kondisi hiperglikemi pada seseorang. Kita ingat adanya the core defect cause dari hiperglikemi ini. Yang pertama ditampilkan atau disampaikan oleh De Fronzo pada tahun 88 dengan triumviratnya atau 3 sekawannya. Di mana hiperglikemi itu terjadi karena adanya defect di beta sel pankreas, terjadi penurunan sekresi insulin, kemudian adanya defect di hepar, terjadi peningkatan produksi glukosa di hati, dan di otot-otot skeletal di mana terjadi penurunan ambilan glukosa. Kemudian berkembang lagi De Fronzo pada tahun 2009 mengenalkan ternyata bukan hanya 3 defek ini saja yang menyebabkan seseorang mengalami hiperglikemi.
Ada 8 defek yang diketahui yang mempengaruhi hemostasis gula di dalam tubuh kita yang dikenal dengan ominous octet. Jadi ke-8 defek ini yang mempengaruhi seseorang mengalami hiperglikemi. Apa saja yang terjadi di intestinal? Adanya penurunan defek dari hormon inkretin, efek dari hormon inkretin. Yang merah ini adalah triumvirat, kemudian dilanjutkan dengan gangguan dari sel alfa, sel alfa pankreas, yang terjadi peningkatan sekresi glukagon. Kemudian di ginjal ternyata juga berperan untuk terjadi peningkatan hiperglikemi, adanya peningkatan absorpsi dari glukosa di ginjal itu sendiri, sehingga kadar gula di dalam sirkulasi akan meningkat. Otak juga berperan dalam peningkatan hiperglikemi, adanya gangguan dari neurotransmitter di otak. Di pulsa atau jaringan lemak terjadi peningkatan lipolisis akibat dari resistensi insulin, sehingga terjadi proses lipolisis yang berlebihan yang akhirnya akan menyebabkan kondisi hiperglikemi. Sementara yang 3 efek sebelumnya ini yang sudah mendahului teori triumvirat yang terjadinya kondisi hiperglikemi pada pasien-pasien DM tipe 2. Dengan memahami patomekanisme ini, maka semua modalitas pengobatan ditujukan untuk mengoreksi kondisi ini menjadi fisiologi kembali. Ginjal, dari peranannya dalam meningkatkan kadar gula darah, muncullah obat SGLT2 inhibitor yang akan menginhibisi SGLT2 meresorpsi glukosa, sehingga diharapkan kadar gula di dalam darah akan menjadi normal. Ternyata dalam pelaksanaannya hanya 45% saja pasien-pasien DM tipe 2 yang mendapat pengobatan SGLT2 inhibitor mencapai target A1C kurang dari 7%, dan 40%-nya mencapai 7% A1C tanpa hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Jadi tidak semua pasien DM tipe 2 mampu dia capai kadar glikemiknya. Bagaimana dengan DPP-4 inhibitor? Berkembang ilmu tentang penata laksanaan berbasis pada hormon inkretin, yaitu DPP-4 inhibitor, enzim yang menghambat menginhibisi DPP-4 agar hormon inkretin lebih lama berinteraksi di dalam tubuh kita, sehingga nanti di sel beta pankreas dia akan merangsang sel beta pankreas untuk mensekresikan insulinnya. Kemudian di sel alfa pankreas DPP-4 juga akan berperan. Di hati juga DPP-4 akan menurunkan glukos hepatic product. Apa yang didapat dari pemberian DPP-4 inhibitor pada pasien-pasien DM tipe 2? Hanya 38% saja pasien-pasien DM tipe 2 yang mendapat pengobatan dengan DPP-4 inhibitor mencapai target A1C kurang dari 7%. Dan 27%-nya tanpa peningkatan berat badan dan hipoglikemi. Karena adanya banyak defek yang menyebabkan terjadinya hiperglikemi, dan modalitas yang kita akan berikan berharap dapat memperbaiki patomekanisme yang terjadi. Muncul kelompok dari inkretin ini, ya, pengobatan yang berbasis pada hormon inkretin ini selain DPP-4 ada yang disebut kelompok dari GLP-1 reseptor agonis. Jadi ternyata GLP-1 reseptor agonis ini banyak tempat yang dia bisa kerjakan atau bisa dia perbaiki dari patomekanisme ominous octet ini. Di usus dia bisa bekerja, kemudian di sel beta pankreas, sel alfa pankreas dia menekan produksi glukagon yang tidak diinginkan, kemudian di hati dia menurunkan produksi hepar, glukosa hepatik, kemudian di otot rangka dia meningkatkan aktif glukos di perifer. Ternyata di otak pun GLP-1 bekerja mampu menurunkan efeknya menurunkan kadar gula darah atau mengontrol kadar gula darah. GLP-1 reseptor agonis tidak mempunyai peran di dalam kidney-nya, sehingga berkembanglah keinginan atau dari kita untuk memberikan modalitas bagaimana menyocokkan atau
menyeimbangkan keinginan kita mengontrol kadar gula darah pada pasien-pasien DM tipe 2 dengan memahami patomekanisme dari ominous octet-nya. Dan kita berharap yang akan dihasilkan nanti adalah pasien-pasien yang mencapai kadar gula darah di bawah HbA1c kurang dari 7 tanpa adanya risiko hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Dengan berkembangnya ilmu, maka kita berharap DM ini bisa kita atasi, karena diabetes adalah suatu penyakit yang progresif disease di mana angka kejadiannya terus meningkat. Ini data dunia yang dilampirkan pada tahun 2019, di mana data ini menunjukkan angka prevalensi penyandang diabetes yang meningkat di seluruh dunia. Di Amerika Utara dan Karibia itu terdapat 48 juta penyandang diabetes. Kemudian di Amerika Tengah dan Selatan 32 juta. Kemudian di Eropa, Asia Tenggara, kemudian di Timur Tengah dan Afrika. Yang paling banyak 163 juta berada di Asia Oceania termasuk di Indonesia. Sehingga kita dapatkan pada tahun 2019 itu terdapat 463 juta manusia pengidap atau penyandang diabetes. Sungguh angka yang sangat tinggi untuk suatu penyakit yang bersifat progresif disease. Nanti diestimasi pada tahun 2045 akan meningkat menjadi 700 juta penduduk dunia yang menderita atau menyandang diabetes. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri masuk ke urutan ke-7 penyumbang penyandang diabetes di dunia, di mana kita terdapat angka kejadian 10 juta pasien-pasien dengan diabetes dan 73,7%-nya tidak terdiagnosis. Ini adalah problem kita sendiri yang ada di Indonesia, bagaimana kendali glikemik itu menjadi tantangan kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana mengendalikan kadar gula darah pada pasien-pasien DM tipe 2. Jadi lebih dari 70% pasien-pasien kita yang ada di Indonesia ini tidak mencapai target yang kita harapkan, di mana yang target kita harapkan itu di bawah 7%. Ini data yang ditampilkan oleh penelitian Sutejo et al. Pada tahun 2018, bahwa penyandang diabetes yang kita obati yang mencapai target A1C kurang dari 7% itu hanya 28,2%. Sementara yang masuk dalam kategori glikemik kontrol yang buruk 7-9,9% itu berkisar di 43,5%. Jadi adanya angka pencapaian yang tidak baik ini menjadi tantangan bagi kita. Meskipun banyak obat, banyak regimen yang sudah beredar dan fasilitas juga sudah menyiapkan, dokter-dokter juga sudah diperkenalkan, tapi capaian target HbA1c itu masih menjadi tantangan kita. Kenapa? Karena diabetes itu masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Dia masuk dalam kategori urutan ke-9 sebagai penyebab kematian. Kemudian 27% pasien-pasien DM itu akan mengalami komplikasi makrovaskuler karena dia bersifat progressive disease. Kemudian 54% lagi pasien-pasien DM ini juga akan mengalami komplikasi mikrovaskuler. Sehingga tidak heran kalau kita ketemu pasien-pasien yang new onset diabetes datang ke kita bukan mengeluhkan kadar gula darahnya yang tinggi, tapi datang ke kita dengan membawa komplikasinya. Apakah itu makrovaskuler, misalnya serangan jantung pada usia muda, ternyata dia ada diabetes yang dia tidak tahu, ataukah dia datang ke kita dengan gangguan visus yang tidak kunjung sembuh, ternyata dia mengalami diabetes karena dia sudah mengalami komplikasi mikrovaskuler. Dan tidak kalah pentingnya juga pasien-pasien diabetes ini juga akan mengalami komplikasi penyakit diabetes atau penyakit diabetic kidney disease jika dikatakan nefropatinya. Mengingat kondisi ini, maka kita sangat berharap apa yang akan kita kerjakan pada pasien ini tentunya untuk memperbaiki kualitas hidupnya.
Ini adalah capture study di mana adanya paparan mengenai prevalensi penyakit arteriosklerosis kardiovaskuler pada pasien-pasien DM tipe 2. Data ini menunjukkan tingginya prevalensi dari ASCVD pada pasien-pasien DM tipe 2. Jadi penelitian capture ini menyoroti bahwa meskipun prevalensi ASCVD ini tinggi pada DM tipe 2, tetapi ada sebagian besar pasien ini tidak diterapi dengan regimen yang tidak terbukti mengurangi resiko komplikasi kardiovaskuler. Jadi kenapa ini tinggi? Adanya clinical inertia dari kita sebagai pemberi pelayan kesehatan, bahwa kita tidak memberikan regimen yang atau terapi yang terbukti yang mempunyai bukti untuk mengurangi komplikasi dari kardiovaskuler. Capture study ini memberikan data bahwa 1 dari 3 orang penyandang diabetes ini established atau menderita cardiovascular disease. Jadi kalau ada 3 orang penyandang diabetes, satunya sudah pasti ada gangguan cardiovascular disease. Begitu juga dari 10 pasien DM tipe 2, 9 orangnya akan mengalami arteriosklerosis cardiovascular disease. Dan yang tidak kalah penting, hanya 2 dari 10 orang yang menyandang diabetes ini yang mendapatkan pengobatan DM yang memikirkan atau memperhatikan dari keuntungan atau perlindungan kardiovaskulernya. Ini ada data bagaimana pasien-pasien DM tipe 2 atau orang-orang penyandang DM tipe 2 yang memiliki resiko kardiovaskuler disease yang dibandingkan dengan pasien-pasien atau orang yang tanpa diabetes. Di sini ada kita lihat bagaimana resiko kardiovaskuler meninggal akibat resiko kardiovaskulernya lebih tinggi pada pasien-pasien DM tipe 2. Jadi grafik yang berwarna biru ini adalah penyandang DM tipe 2, sementara yang merah ini adalah kontrol atau pasien orang-orang yang tanpa diabetes. Ini tampak terlihat bahwa penyandang diabetes lebih tinggi resikonya dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki diabetes. Baik itu akibat kematian dari kardiovaskulernya, lama perawatan akibat dari kardiovaskulernya, maupun penyakit meninggal karena penyakit koronernya. Nah, ini yang menjadi sorotan pada kita bagaimana melindungi pasien-pasien DM tipe 2 terhadap risiko kardiovaskular disease-nya. Nah, ini kendali glikemik yang tidak yang buruk akan meningkatkan risiko kardiovaskular disease pada seseorang penyandang diabetes. Dia akan ada data di sini 75% pasien dengan DM tipe 2 itu memiliki atau mengalami risiko kardiovaskular disease. Di seluruh dunia 1 orang akan meninggal selama, kalau kita lihat data ini sangat serem ya. Kalau lihat data yang ditampilkan di sini, bahwa pada tahun 2008 Fox dan kawan-kawan memberikan data bahwa di dunia ini 1 orang akan meninggal setiap 8 detik akibat dari DM dan komplikasinya. Jadi kalau kita dalam webinar ini sudah beberapa penyandang diabetes yang meninggal karena ada komplikasinya. Dan 50% penyebab kematian pada pasien DM ini adalah dengan risiko kardiovaskular disease. Sehingga 85% kematian akibat kardiovaskular disease ini disebabkan oleh suatu proses arteriosklerotik, termasuk juga heart attack atau serangan jantung dan stroke ya. Ini adalah komplikasi dari akibat progresif disease penyakit itu sendiri. Bagaimana dengan obesitas? Jadi kendali glikemik buruk pada DM tipe 2 dan merupakan faktor resiko yang independen untuk terjadinya cardiovascular disease. Jadi pasien-pasien DM tipe 2 yang obesitas atau kelebihan berat badan ini mempunyai resiko kardiovaskuler yang lebih tinggi. 70% pasien DM di Indonesia ini ternyata memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Kalau kita lihat di data sini, kita akan lihat tingginya angka kematian pada terkait dengan cardiovascular disease berhubungan dengan indeks massa tubuh. Ini yang tertinggi adalah kelompok orang-orang yang mempunyai berat badan berlebih, yaitu sekitar 2,7 kematian.
dengan resiko kardiovaskuler. Pendekatan multifaktorial dalam pengelolaan DM tipe 2 ini perlu menggunakan multiple drug. Jadi di awal saya sudah tampilkan tentang ominous octet. Jadi kalau orkestra itu hanya satu yang bermain, misalnya hanya di tempat ginjal saja, maka yang 7 yang tidak bisa kita kendalikan yang akan membuat kontrol glikemik itu tidak tercapai. Sehingga kita memerlukan multiple drug. Nah, kalau kita menggunakan multiple drug ini, bagaimana dengan kepatuhan pasien? Apakah dia mau dan mampu dengan menggunakan memakai obat yang banyak atau kombinasi? Nah, penata laksanaan pengelolaan DM dengan komplikasinya itu tidak lepas dari 4 pilar yang kita pegang selama ini. Yang pertama, kita harus kendalikan glikemiknya, kontrol gula darahnya. Yang kedua, pasien harus tetap diingatkan untuk mengubah gaya hidupnya atau modifikasi gaya hidupnya, kemudian mengontrol tekanan darahnya dan mengontrol lipidnya. Nah, ini modalitas yang harus kita terangkan kepada pasien-pasien kita. Sehingga data ini kita harapkan nanti 50% pasien-pasien DM yang cenderung tidak taat dengan program terapi ini akan memberikan compliant atau ketidakpatuhan. Sehingga nanti ketidaktaatan ini akan memberikan resiko yang lebih besar lagi untuk terjadinya angka rawat inap maupun resiko kematian pada pasien-pasien yang karena ketidakpatuhannya dalam mencapai kadar glikemik yang diharapkan. Inilah ketimpangan yang saya maksud unmet need dari DM tipe 2. Kita kepengen pasien-pasien kita itu mencapai kontrol gula darahnya, tetapi dia tidak terjadi peningkatan berat badan. Kenapa? Karena obesitas ataupun overweight adalah salah satu faktor yang bersifat independen untuk terjadinya resiko kardiovaskuler. Jadi kita kepengennya pasien-pasien DM tipe 2 yang kita rawat atau yang kita tata laksana alami peningkatan berat badan. Nah, apa yang terjadi dengan unmet need in type 2 diabetes ini? Ternyata kendali glikemik yang buruk pada pasien-pasien kita. Lebih dari 70% pasien DM tipe 2 di Indonesia ini tidak mencapai target yang kita harapkan, baik itu kadar HbA1c-nya. Kemudian adanya kelebihan berat badan atau obesitas. 70% pasien-pasien DM tipe 2 kita yang ada di Indonesia ini mengalami kelebihan berat badan. Kenapa? Bisa jadi karena efek dari pemberian terapi yang kita berikan. Kita memberikan insulin, itu pun akan meningkatkan berat badan. Kita akan memberikan dia kelompok sulfonylurea yang banyak, yang tersedia banyak di seluruh lapisan jajaran pelayanan kesehatan, maka itu pun akan memberikan efek peningkatan berat badan. Kemudian adanya risiko penyakit kardiovaskuler. 75% pasien-pasien DM tipe 2 ini akan mengalami risiko kardiovaskular disease dan adanya compliance yang rendah atau ketaatan yang rendah. 50% dari pasien-pasien DM tipe 2 di Indonesia ini tidak patuh dalam pengobatannya. Nah, ada modalitas baru yang dikenalkan dari patomekanisme tadi yang berbasis pada hormon inkretin. Jadi ada yang namanya GLP-1. GLP-1 ini merupakan hormon inkretin bersama-sama dengan DPP-4. Jadi GLP-1 ini adalah memiliki peptida yang terdiri dari 131 asam amino, kemudian dia merupakan salah satu famili dari hormon inkretin yang akan sangat membantu hemostasis kadar gula darah kita, membantu sel beta pankreas untuk mensekresikan insulinnya. Dia disekresikan di sebagian besar di sel L dan di dalam usus kita, dan ada juga di otak, yaitu di sel NTS-nya. Dikenalkan pertama kali GLP-1 ini oleh Billis dan Starling. Dia menjelaskan bagaimana kaitannya antara pankreas, kemudian saluran cerna, kemudian hormon inkretin itu sendiri dalam hemostasis kadar gula darah. Ternyata GLP-1 ini disekresikan apabila ada loading makanan, ada asupan makanan. Jadi ini adalah GLP-1 yang akan dikeluarkan bersamaan dengan respon makanan yang masuk. Jadi kalau ada makanan yang masuk, maka GLP-1 akan meningkat. Ini adalah poin-poin GLP-1 yang disekresikan ke dalam sirkulasi. GLP-1 ini disekresikan di dalam tubuh kita pertama oleh otak,
yang mensekresikan, kemudian pankreas dan usus halus terutama di sel di usus. Kemudian dia mempunyai reseptornya. Reseptor GLP-1 ini berada di otak, di mana dia mampu menurunkan berat badan, menurunkan nafsu makan, dan menimbulkan rasa kenyang atau meningkatkan rasa kenyang di paru-paru, di hati, dan di ginjal. GI tract dia juga memiliki reseptornya. Jadi banyak tempat yang dipengaruhi oleh GLP-1 ini. Dr. Dewi, waktu Oke. Ini multifaktorial tadi, kalau kita kaitkan dengan ominous octet, inilah tempat jadi GLP-1 reseptor agonis yang akan kita bahas. Ini struktur molekul dari GLP-1 reseptor yang bersifat yang human, ini yang extended base yang berasal dari monster gila, sementara yang ini yang bersifat human analog dari GLP-1, ada yang small dan ada yang large. Yang small ini berdasarkan dari berat molekulnya saja, yang berkisar antara 3,75 dan 4,75. Apa yang membedakan keuntungan dari berat molekul ini? Semakin kecil berat molekulnya, maka dia bisa memasuki sawar otak sehingga nanti akan mempengaruhi reseptor di otak untuk menekan nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang, sehingga pasien-pasien DM tipe 2 kita mudah untuk memodifikasi gaya hidupnya. Di mana tempat GLP-1 dalam algoritma Perkeni, di semua lini dia diperbolehkan untuk diberikan GLP-1, baik itu pada A1C kurang dari 7,5 sampai dari inisiasi pengobatan oral pertama maupun dikombinasi dengan metformin maupun dengan yang dual terapi. Ini landscape-nya dari GLP-1 tadi, kalau kita pisahkan GLP-1 yang human dan extended bone yang 4 yang jadi bisa dari 1 minggu sekali, once weekly, semaglutide, dan ada yang diberikan, ada juga abliglutide, ada yang setiap hari, ada yang disuntikkan pada pasien kita hanya 1 kali seminggu, sehingga kepatuhan pada pasien dalam pengobatan kita harapkan sangat baik. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuka wawasan kita, memahami tentang patomekanisme yang terjadi kondisi hiperglikemi dan memberikan pengobatan yang tepat sesuai dengan patofisiologi yang terjadi dari defek ominous octet. Jangan lupa perhatikan risiko kardiovaskuler dalam pengobatan pada pasien-pasien DM tipe 2, karena penyumbang terbesar angka kematian pada pasien DM tipe 2 adalah risiko arteriosklerosis kardiovaskuler, sehingga pilihkan obat yang juga berfungsi melindungi pasien-pasien kita dari risiko kardiovaskuler. Nah, pilihan obatnya adalah salah satunya adalah menggunakan obat-obat yang berbasis pada hormon inkretin, salah satunya adalah GLP-1 reseptor agonis. Karena apa? Karena dia mempunyai tempat yang berpengaruh pada patomekanisme di ominous octet. Jadi nanti kita berharap dengan satu obat kita bisa bekerja, obat ini bisa bekerja di banyak tempat, sehingga kepatuhan pasien dalam penata laksanaan diabetesnya juga menjadi lebih baik. Terima kasih untuk waktu dan layar yang sudah diberikan kepada saya untuk penyampaian materi ini. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ratna Maila Dewi Anggraini SPPD KMD yang telah menyampaikan presentasinya dengan jelas dan informatif. Baik, mungkin sudah ada persiapan pertanyaan daripada peserta. Sebelumnya kita lanjutkan kembali untuk pembicara kedua pada simposium 2 ini dengan judul Semaglutide One Weekly Superior Glycemic Control Weight Loss and Caregiver Risk Reduction, yang akan disampaikan oleh Dr. Yulianto Kusnadi SPPD KMD Finasim. Tempat tanggal lahir Palembang 25 Juli 1969. Jabatan sekarang adalah Ketua Divisi Endokrin Metabolik Departemen Penyakit Dalam FK Unsri RSUD Palembang, dengan riwayat pendidikan tahun 96 sebagai dokter umum dari FK Unsri, tahun 2005 sebagai internis dari FK Unsri juga, kemudian tahun 2011 sebagai KMD dari FK UI, dan sekarang sedang mengikuti kandidat doktor S3 di FK Unsri Palembang. Baik,
Silakan untuk selanjutnya kepada Dr. Yulianto Kusnadi, SPPD KMD, dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Pertama saya ucapkan terima kasih pada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam kegiatan yang prestisius pada hari ini. Jadi saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi tentang semaglutide once weekly superior glycemic control yang tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ratna Maila Dewi tadi sebagai pembicara pertama. Nah, jadi saya di sini akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Dewi yang menjadi basic untuk pemahaman lebih lanjut dari salah satu agen yang kita kenal sebagai GLP-1 receptor agonist, dalam hal ini adalah semaglutide once weekly. Ya. Ini disclosure saya. Kali ini kita bicara dengan dibantu oleh Novo Nordisk sebagai sponsor pada sesi siang ini. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa semaglutide adalah salah satu anggota dari kelas. Ya, mohon maaf. Ya, jadi semaglutide adalah salah satu anggota dari kelas GLP-1 receptor agonist ya. Yang tadi sudah dibagi menjadi dua kelompok besar, yang satu yang extendine base, yang satu lagi yang human GLP-1 receptor agonist, di mana salah satu dari human analog receptor agonist ini adalah semaglutide yang merupakan suatu agent atau preparat baru yang kita miliki yang mempunyai masa kerja bisa sampai 1 minggu, karena semaglutide ini mempunyai masa paruh yang mendekati 7 hari. Dalam hal ini jadi memungkinkan kita untuk memberikan semaglutide dalam waktu yang lama dibandingkan dengan pengobatan-pengobatan sebelumnya yang kita berikan 1 hari sekali atau mungkin bisa 3 kali sehari. Nah, ini adalah profil farmakokinetik dari semaglutide pada kondisi steady state, di mana dalam waktu 1 minggu dia tetap dalam kondisi kita lihat waktu paruhnya yang lama, sehingga masa kerjanya pun bisa mendekati 1 minggu, dan ini juga berhubungan dengan afinitasnya yang tinggi pada albumin dibandingkan dengan anggota GLP-1 receptor agonist yang lain, sehingga di sini kita nanti akan melihat bagaimana efektivitas dari obat ini. Nah, semaglutide adalah suatu obat yang sekarang kita kemukakan untuk mencoba menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Tadi ada unmet needs dari apa-apa yang telah kita lakukan dalam pengobatan pasien DM tipe 2. Di satu sisi kita ingin mendapatkan kendali gula darah yang baik, tapi di sisi lain kita akan mendapatkan adverse effect seperti peningkatan berat badan akibat penggunaan insulin atau penggunaan sulfonylurea, dan juga adanya kondisi peningkatan berat badan dan juga risiko hipoglikemia, di mana hipoglikemia merupakan tantangan yang besar bagi kita dan juga bagi pasien, karena meningkatnya hipoglikemia itu juga akan berhubungan dengan peningkatan risiko cardiovascular disease. Di samping itu juga banyaknya regimen yang diterima oleh pasien juga akan menyulitkan kita untuk mencapai kepatuhan yang kita harapkan, karena kepatuhan yang baik dari pasien itu akan berbanding lurus dengan hasil yang kita inginkan. Nah, satu hal lagi yang penting adalah cardiovascular benefit, di mana obat-obat yang kita berikan, kita harus mempunyai bukti CVOT atau cardiovascular outcome trial yang betul-betul bisa kita yakini untuk bisa kita gunakan pada pasien kita. Nah, kita mulai dengan bagaimana semaglutide superioritasnya dalam kendali gula darah. Nah, kalau kita melihat bahwa obat itu akan kita gunakan kalau kita mempunyai evidence base yang sudah terbukti, dan juga berdasarkan GCP yang menggunakan
subjek yang banyak. Nah, kalau kita lihat sini, maka untuk semaglutide itu ada program namanya Sustain Clinical Development, ya, di mana pada penelitian ini melibatkan populasi yang lebih dari 20.000, ada 17 trial yang kita lihat sini, ada Sustain 1, Sustain dan selanjutnya sampai kita lihat sini pembagiannya Sustain 1 dan Sustain GP pada kelompok pasien yang sebelumnya belum pernah mendapatkan terapi, di mana GLP-1 receptor agonis semaglutide ini dibandingkan dengan placebo, dan selanjutnya pada pasien-pasien atau pada kelompok yang sebelumnya sudah menggunakan OAD tunggal maupun dengan OAD yang multiple, maupun juga pada pasien-pasien yang sebelumnya sudah mendapatkan insulin. Kita akan lihat hasil-hasilnya. Jadi ada banyak penelitian dalam sustain program ini yang nanti akan kita lihat hasilnya dalam hal efikasi dalam menurunkan HbA1c. Nah, ternyata dari penelitian sustain yang dibandingkan dengan DPOR inhibitor, dalam hal ini adalah sitagliptin, kemudian perbandingan dengan SGLT2 inhibitor, dalam hal ini adalah dengan canagliflozin, kemudian perbandingan dengan sesama GLP-1 receptor agonis yaitu dengan dulaglutide, ya. Kemudian juga perbandingan dengan penggunaan insulin, kita lihat bahwa pencapaian target HbA1c di bawah 7% itu 80% dicapai dengan penggunaan semaglutide, baik pada penggunaan perbandingan terapi monoterapi maupun perbandingan sesama penggunaan obat-obat kombinasi dengan obat standar sebelumnya. Jadi dengan dikatakan bahwa dengan menurunnya HbA1c di bawah 7, ini dicapai sekitar 4 dari 5 pasien yang diberikan semaglutide pada studi ini. Nah, kalau kita melihat besaran penurunan HbA1c-nya berdasarkan persentasenya, kita lihat sini bahwa pada kelompok yang menggunakan semaglutide, ya, itu dalam hal ini semaglutide terbagi menjadi 2 kelompok, ada yang menggunakan semaglutide 0,5 mg dan ada juga yang menggunakan 1 mg, maka dengan penggunaan semaglutide 1 mg itu menunjukkan penurunan HbA1c yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain pada berbagai studi seperti sustain untuk yang menggunakan sitagliptin sustain 2, dan penggunaan SGLT2 inhibitor itu adalah sustain 8, ya. Kemudian yang dengan bersama receptor agonis adalah sustain 7 dan sustain 4 saat tidak membandingkan dengan penggunaan insulin glargine. Nah, kemudian kita lihat sini juga, kita penting mencapai target HbA1c di bawah 7%. Tapi lebih penting lagi adalah kalau kita bisa mencapai target tersebut tanpa disertai dengan risiko hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Nah, bagaimana dengan semaglutide? Kalau kita melihat dari tampilan gambar di slide ini, maka kita lihat bahwa semaglutide saat dibandingkan dengan DPP-1 inhibitor, kemudian juga dibandingkan dengan SGLT2 inhibitor, dan dibandingkan dengan sesama GLP-1 receptor agonis yaitu dulaglutide, bahkan dibandingkan dengan insulin basal, maka kita lihat sini bahwa pencapaian target HbA1c di bawah 7 tanpa disertai hipoglikemi dan peningkatan berat badan lebih besar dicapai pada kelompok yang menggunakan semaglutide. Dalam hal ini adalah semaglutide yang 1 mg. Jadi hampir mencapai 70%. Jadi kalau dikatakan 3 dari 4 subjek itu mencapai target yang diinginkan tanpa disertai dengan hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Nah, itu untuk efikasi. Jadi sebagai simpulannya 4 dari 5 pasien akan mencapai HbA1c di bawah 7% untuk kelompok yang menggunakan semaglutide. Sekarang kita melihat superioritas dalam hal mencapai penurunan berat badan. Kalau tadi kan HbA1c tercapai tanpa disertai dengan peningkatan berat badan dan tanpa disertai dengan risiko hipoglikemi. Sekarang kita akan melihat bagaimana superioritas dari semaglutide dalam hal penurunan berat badan. Nah, kembali ke penelitian yang tadi, sustain tadi yang ada 4 yang kita jadikan contoh untuk kita tampilkan sini, bahwa dari sustain 2, sustain 7, sustain 8, dan sustain 4 ini kita lihat sini bahwa pasien-pasien yang mencapai penurunan berat badan lebih dari 5% itu tidak dicapai lebih banyak pada kelompok yang menggunakan semaglutide, khususnya yang 5 mg, ya, bahkan yang 0,5 mg itu juga menunjukkan perbandingan yang lebih baik dibandingkan dengan agent lain seperti DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, dan juga semaglutide dibandingkan dengan sesama GLP-1 receptor agonis, bahkan dibandingkan dengan insulin, karena kita tahu bahwa insulin itu adalah suatu agent yang dapat meningkatkan berat badan. Pada kondisi seperti ini kita lihat bahwa target pertama efikasi tercapai HbA1c di bawah 7, tapi kita lihat sini
tidak terjadi peningkatan berat badan, malah kita harapkan terjadi penurunan berat badan pada kelompok pasien yang memang sudah mempunyai latar belakang berat badan berlebih. Nah, kalau kita lihat sini besaran angka absolutnya untuk penurunan berat badan, ini kita lihat sini bahwa pada kelompok yang menggunakan semaglutide 1 mg itu dalam waktu 52 minggu tercapai penurunan berat badan yang sampai 6,5 kg. Ini angka rata-rata dari studi yang dilakukan pada sustain program ini. Akan dibandingkan dengan obat-obat yang lain yang juga mempunyai kemampuan untuk menurunkan berat badan seperti SGLT2 inhibitor, juga kita lihat superioritas dari semaglutide 1 minggu sekali ini. Nah, kemudian kalau kita lihat sini sudah dua hal yang kita harapkan kita terpenuhi, efikasi tercapai, kemudian berat badan menurun. Bagaimana dengan harapan yang lain, unmet needs yang memang selama ini belum bisa kita penuhi dalam hal pengobatan pasien DMD pada kita. Tadi Dr. Dewi sudah menyampaikan bahwa pasien diabetes itu akan berhubungan erat dengan berbagai macam komplikasi yang terjadi. Dalam hal ini pemilihan obat kita harus berbasis pada CVOT yang jelas, CVOT yang memang sudah terbukti dengan melibatkan subjek yang banyak dan hasil-hasil yang bisa kita percaya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa GLP-1 receptor agonis mempunyai mekanisme yang bermanfaat pada kondisi cardiovascular disease, di mana di jantung dia dapat meningkatkan kontraktivitas miokard, bisa meningkatkan heart rate, kemudian meningkatkan amilan glukosa di otot-otot jantung, juga bisa menurunkan kondisi iskemia di miokard, dan juga dia dapat meningkatkan vasodilatasi di pembuluh darah. Juga di sini untuk di sistem di ginjal dia dapat meningkatkan natriuresis, yang di sini akan bermanfaat pada pengobatan pasien dengan baik sudah established cardiovascular disease maupun pasien yang memang baru dengan di faktor-faktor risiko cardiovascular disease yang nanti kedepannya tentu akan semakin meningkat risiko terjadinya cardiovascular disease. Nah, ini efek antipsychotic efeknya bisa kita lihat sini bahwa ada efek yang langsung maupun efek tidak langsung, dengan hasil akhir yang kita harapkan adalah perbaikan pada profil maupun performa dari kondisi kardiovaskular pasien. Nah, dari penelitian Sustain 6 itu kita lihat sini bahwa CVOT untuk semaglutide yang melibatkan sekitar 3.297 pasien, itu kita lihat bahwa pada saat perbandingan antara semaglutide pada Sustain 6 ini dengan regimen-regimen yang lain yang telah sebelumnya, yang pasien yang sudah mendapatkan regimen yang lain dengan standar of care-nya, dengan terapi standar yang sudah dijalani baik untuk diabetes maupun untuk penyakit kardiovaskularnya, kita akan lihat bagaimana primary outcome-nya untuk kondisi non-fatal stroke, non-fatal myocardial infarct, bahkan kita akan lihat cardiovascular death dari studi ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa semaglutide dapat mengurangi cardiovascular event dalam waktu 2 tahun. Kalau dibandingkan dengan regimen yang lain, itu dapat perbedaan yang bermakna. Jadi kita lihat ini pada kelompok yang menggunakan semaglutide 1 kali seminggu, ditambahkan dengan obat-obat sudah standar yang sudah digunakan pasien, dibandingkan dengan pasien yang hanya menggunakan obat standar ditambah dengan placebo. Kita lihat bahwa terdapat penurunan risiko cardiovascular disease yang bermakna pada penggunaan atau penambahan semaglutide terhadap obat-obat standar yang telah digunakan sebelumnya. Kemudian kita lihat juga bagaimana dengan risiko nefropati atau perburukan nefropati. Sama seperti pada kondisi pertama tadi, bahwa pada saat kondisi kardiovaskular bisa diurutkan, maka risiko perburukan nefropati pun pada kelompok yang menggunakan semaglutide itu juga lebih besar risiko penurunannya dibandingkan dengan kelompok yang terapi standar ditambah dengan placebo. Hal ini membuktikan bahwa semaglutide memang dapat memenuhi ekspektasi yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama, bahwa ada beberapa unmet needs yang harusnya kita penuhi untuk pasien-pasien kita, bukan hanya efikasi, bukan hanya risiko hipoglikemia yang rendah, bukan hanya risiko peningkatan berat badan yang rendah, tapi juga bagaimana cardiovascular outcome yang ingin kita harapkan, karena ini akan berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien. Nah, jadi dari 3 hal ini sudah kita lihat bahwa semaglutide dapat memenuhi ekspektasi tersebut. Efikasi dia kelihatan superioritasnya, kemudian juga bisa menurunkan berat badan, dan cardiovascular benefit-nya juga terlihat, dan 26% dapat menurunkan risiko untuk kejadian major adverse cardiovascular event. Nah, ada satu poin lagi, yaitu bagaimana pasien yang selama ini kalau kita lihat dari
patomekanisme DM tipe 2 tadi, ada ominous octet 8 defect, bahkan Stefan Schwartz sudah menyatakan ada 11 defect, ada egregious 11, ada 11 defect yang berperan. Dan dengan adanya 11 defect tadi, kita membutuhkan banyak regimen atau banyak agent untuk mengatasinya. Itu kalau kita ibaratkan menjadi pasien-pasien kebanyakan menggunakan polifarmasi, bahkan dengan penggunaan obat dengan frekuensi yang lebih meningkat. Dan hal ini tentu akan berhubungan dengan convenience atau rasa nyaman pasien yang akan berkurang. Dan kalau rasa nyaman berkurang tentu akan berhubungan dengan hasil akhir, yaitu kepatuhan yang menurun dan hasil akhir target glikemik yang tidak tercapai. Dan kita akan bahas ini bagaimana semaglutide sebagai agen yang dapat diberikan selama 1 kali seminggu. Jadi menarik di sini pasien bisa menggunakan obat hanya 1 minggu sekali diinjeksi semaglutide. Kita akan melihat hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ternyata semaglutide juga tentu saja sesuai dengan hipotesis tadi bahwa dengan hanya memberikan 1 kali injeksi tentu kepatuhan akan meningkat dan kepuasan pasien atau kenyamanan pasien itu akan meningkat dengan penggunaan GLP-1 reseptor agonis 1 kali seminggu dibandingkan dengan obat-obat yang diberikan mungkin 1 kali sehari atau mungkin bisa 2 kali sehari dan seterusnya. Jadi dengan demikian dengan penggunaan hanya 1 minggu sekali itu akan mendapatkan hasil yang baik dalam hal pencapaian adherence atau kepatuhan pasien yang kita harapkan itu akan menunjang tercapainya target kendali gula darah yang kita inginkan. Kita lihat sini bahwa dari kondisi 4 hal tadi, semaglutide diharapkan dapat memenuhi harapan kita, ekspektasi kita tentang kondisi kendali gula darah yang ingin dicapai, kemudian risiko peningkatan berat badan dan hipoglikemi yang bisa dikurangi, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana bisa mencapai kardiovaskular outcome yang baik, sehingga target akhirnya adalah pasien diabetes kita dapat mencegah kejadian cardiovascular disease, baik pencegahan primer maupun pencegahan sekunder, bahkan pencegahan tersier pada kondisi pasien yang memang datang ke kita dengan berbagai macam penyulit. Sehingga dengan demikian pemberian 1 kali seminggu ini diharapkan dapat menunjang kita harapkan mendapatkan hasil yang memenuhi target-target yang kita harapkan. Nah, untuk profil safety dari semaglutide sini kita lihat sini bahwa GLP-1 reseptor agonis pada umumnya memang dihubungkan dengan risiko rendah untuk kejadian hipoglikemi. Jadi hampir semua GLP-1 reseptor agonis itu mempunyai risiko rendah untuk terjadinya hipoglikemi. Tapi khusus untuk semaglutide ini kita lihat dengan pemberian 1 minggu sekali tentu risiko hipoglikemi akan makin rendah kejadiannya, dan yang penting adalah bahwa selain mudah ditoleransi oleh pasien dengan frekuensi efek samping yang lebih minimal, terutama adalah gastrointestinal disorder karena memang GLP-1 reseptor agonis dengan bekerja lebih banyak mempengaruhi kondisi gastrointestinal. Efek samping umumnya adalah pada gastrointestinal, misalnya mual, muntah dan lain-lain, maka dengan penggunaan semaglutide ini efek samping pada gastrointestinal itu lebih rendah. Ya, demikian kita bisa meringkas apa yang kita sampaikan tadi bahwa semaglutide sebagai salah satu anggota dari kelas GLP-1 reseptor agonis itu adalah agen yang dapat kita berikan secara simple 1 minggu sekali, dan dia dapat memenuhi ekspektasi yang kita menyatukan berbagai kebutuhan yang kita inginkan tadi, superioritasnya terhadap efikasi menurunkan HbA1c dan risiko hipoglikemi dan peningkatan berat badan juga adalah meningkatkan cardiovascular benefit, di mana di sini semaglutide tentu targetnya adalah memenuhi unmet needs tadi yang tidak kita dapatkan pada manajemen DM tipe 2. Kemudian dengan profil keamanan yang memang sudah jelas dari studi-studi tadi, kita harapkan bahwa penggunaan GLP-1 reseptor agonis dengan pemberian 1 kali seminggu dengan risiko efek samping yang minimal dan efikasi yang baik serta cardiovascular outcome yang bisa kita capai, maka ini adalah suatu pilihan yang ideal untuk kita gunakan dalam laksana pasien DM tipe 2 kita. Nah, demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yulianto atas penyampaian presentasinya dengan sangat jelas dan informatif. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembicara ketiga,
yaitu Dr. Alwi Shahab SPPD KMD dengan judul Semaglutide One Weekly in Clinical Practice. Dr. Haji Alwi Shahab SPPD KMD Finasim, tempat tanggal lahir di Palembang, 8 Januari 1955, jabatan Ketua Perkeni Cabang Palembang, staf Divisi Endokrin Metabolik, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK Unsri Palembang, SMA Palembang. Kemudian riwayat pendidikan tahun 1983, S1 sebagai dokter umum dari FK Unsri, kemudian sebagai internis tahun 1995 dari FK Unsri Palembang, kemudian sebagai KMD tahun 2006 dari KIPD Jakarta. Baik, selanjutnya kepada Dr. Haji Alwi Shahab SPPD KMD Finasim dipersilakan. Terima kasih Dr. Samsu. Apakah saya bisa share screen? Silakan Dr. Alwi. Bentar ya. Ya. Apakah sudah terlihat? Lihat jelas. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia KIPD 2021 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman tentang obat baru yaitu GLP-1 reseptor agonis semaglutide. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Dr. Dewi dan Dr. Yulianto, maka saya akan menyampaikan tentang segi praktis dari pemakaian semaglutide once weekly, 1 kali dalam seminggu. Ini disclosure saya. Jadi penggunaan semaglutide seminggu sekali. Seperti kita ketahui bahwa GLP-1 ini merupakan obat baru yang mempunyai benefit kardiovaskuler dan penurunan berat badan serta risiko hipoglikemi yang rendah, yang saat ini menempati posisi yang kuat dalam konsensus di ASD dan ada American Diabetes Association dan European Association of Study of Diabetes tahun 2019. Jadi dalam tata laksana DM tipe 2 itu terbagi dalam 2 kelompok, yaitu yang established cardiovascular atau CKD, chronic kidney disease, maka pilihan kedua, pilihan yang dipilih adalah yang lebih baik adalah GLP-1 reseptor agonis yang sudah terbukti mempunyai manfaat cardiovascular disease. Seperti kita ketahui bahwa first line terapi adalah metformin, kemudian modifikasi gaya hidup, dan apabila kadar HbA1c masih belum mencapai target, maka kita bisa menambahkan, yaitu apabila ada cardiovascular disease atau chronic kidney disease, maka pilihannya adalah GLP-1 reseptor agonis atau SGLT2 inhibitor. Kemudian apabila ada heart failure atau CKD, juga dapat dipilih SGLT2 inhibitor. Namun apabila
tidak toleransi atau ada kontraindikasi atau GFR-nya kurang dari 45, maka kita memilih GLP-1 reseptor agonis. Nah, apabila tidak ada atau cardiovascular disease atau chronic kidney disease, maka kita bisa memulai obat-obat yang mempunyai efek hipoglikemi yang rendah, yaitu DPP-4 inhibitor, GLP-1 reseptor agonis, SGLT2 inhibitor, atau thiazolidinedione. Atau untuk concern untuk menurunkan berat badan, maka kita dapat memilih GLP-1 reseptor agonis dengan efektivitas yang terbukti dapat menurunkan berat badan, atau juga bisa kita pilih SGLT2 inhibitor. Kalau cost yang menjadi isu utama, maka masih dapat kita berikan sulfonylurea atau thiazolidinedione. Jadi di sini terlihat bahwa dari AST dan ADA itu terlihat bahwa pada pasien-pasien dengan DMT-2 dengan cardiovascular risk yang tinggi, semaglutide dari hasil penelitian sustain 6 itu terbukti dapat menurunkan risiko cardiovascular event sebesar 26%. Kemudian juga semaglutide mempunyai efek samping hipoglikemi yang rendah bila digunakan monoterapi atau kombinasi dengan 1 atau 2 obat oral antidiabetik. Kemudian ada 3 dari 5 pasien yang mendapatkan semaglutide, ini juga dari hasil penelitian sustain 1 mg, itu dapat mencapai penurunan berat badan lebih dari 5%. Seperti kita ketahui bahwa penambahan berat badan merupakan permasalahan tersendiri dalam tata laksana DM tipe 2. Nah, Perkeni pada tahun 2019 juga telah mengemukakan suatu algoritma tata laksana DM tipe 2, di mana telah merekomendasikan GLP-1 reseptor agonis dan SGLT2 inhibitor untuk pasien-pasien DM tipe 2 dengan atherosclerotic cardiovascular disease, dengan heart failure atau dengan gangguan fungsi ginjal, di mana penggunaan dari obat GLP-1 reseptor agonis ini merupakan memberikan manfaat untuk pasien-pasien dengan komorbid penyakit kardiovaskular aterosklerotik, gagal jantung, dan gagal ginjal. Jadi agonis GLP-1 dan penghambat SGLT2 itu disarankan menjadi pilihan untuk pasien dengan komorbid atau dengan komplikasi penyakit tersebut, yaitu heart failure dan gangguan fungsi ginjal. Jadi dari Perkeni itu semaglutide disetujui untuk penggunaan pada pasien-pasien DM tipe 2 yang telah atau yang mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler. Tadi seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Yulianto, bahwa pada sustain 6 dengan jumlah pasien sebanyak 3.297 itu terbukti bahwa semaglutide ini dapat menurunkan risiko kardiovaskuler sebesar 26% dengan lama penelitian selama 2 tahun, dan juga menurunkan risiko kardiovaskuler
risiko perburukan dari nefropati dan juga terjadinya nefropati yang baru itu sebesar 36%. Sekarang dari segi praktis, bagaimana penggunaan dari semaglutide? Jadi semaglutide ini dalam bentuk injeksi, dalam bentuk pena seperti pena insulin pada umumnya. Ada dua sediaan. Yang pertama, dual dose pen. Jadi dalam sediaan ini ada dua dosis 0,25 mg. Jadi ada indikatornya 0,25 mg dan juga ada 0,5 mg yang mengandung 2 mg semaglutide yang dapat diberikan selama 6 kali suntikan. Sedangkan untuk selanjutnya ada yang single dose pen, yaitu indikator di penanya ini 1 mg. Jadi untuk diberikan dalam 4 kali atau 4 minggu dengan kandungan 4 mg semaglutide dalam 3 sisi. Dapat diberikan, jadi kelanjutan, jadi maintenance dose dari kelanjutan dari dosis inisiasi diberikan selanjutnya adalah 1 mg. Jadi bagaimana cara pemberian? Jadi di sini ada yang dual dose pen, yaitu pertama diberikan 4 kali 0,25 dulu. Jadi dosis rendah dulu 0,25 mg setiap minggu selama 4 minggu. Ditambah 2 kali 0,5 mg setiap minggu. Jadi ada 6 kali suntikan. Atau bisa juga 4 kali 0,5 mg setiap minggu. Nah, tujuan pemberian, maksud dari pemberian dosis rendah dulu adalah untuk mengetahui apakah pasiennya mengalami efek samping gastrointestinal, karena pemberian GLP-1 reseptor agonis ini mempunyai efek samping gastrointestinal. Apabila dengan dosis yang rendah ini dapat ditoleransi, maka kita bisa memberikan atau melanjutkan dengan pemberian dosis yang lebih tinggi. Nah, single dose pen ini dapat diberikan 4 kali 1 mg setiap minggu. Jadi selama 4 minggu. Nah, ini inisiasi dan eskalasi dosis. Jadi dosis inisiasi itu diberikan selama 4 minggu. Untuk selanjutnya diberikan dosis maintenance. Jadi bisa kita pilih 0,25 mg setiap minggu, bisa sampai 4 kali, kemudian dilanjutkan dengan 2 kali 0,5 mg untuk satu pena, jadi pena yang dual dose, jadi 6 kali suntikan. Untuk selanjutnya bisa kita berikan tambahan eskalasi, dosis eskalasi dengan memberikan single dose pen, yaitu 1 mg setiap minggu untuk maintenance dose. Atau bisa juga dipilih maintenance dose-nya 0,2 mg setiap minggu, jadi tetap menggunakan dual dose pen ini, tetapi dengan menggunakan dosis 0,5 mg sampai tercapai penurunan kadar HbA1c dan juga untuk maksud menurunkan berat badan. Jadi pasien-pasien di tipe 2 yang obes itu lebih merupakan pilihan ya untuk diberikan semaglutide ini, di samping untuk kepatuhan pasien. Nah, bagaimana pemberian semaglutide ini? Ini diberikan setiap saat. Sepanjang hari itu setiap saat ya. Bisa
dengan makan ataupun tanpa makan. Dan diberikan suntikan subkutan di abdomen, di paha, ataupun di lengan atas. Nah, apabila lupa menyuntikkan dosis yang kedua, maka kita bisa berikan dosis yang kedua itu secepat mungkin. Tetapi apabila lebih dari 5 hari kelupaannya itu, maka kita tinggalkan, kita berikan dosis selanjutnya sesuai dengan jadwal. Jadi seperti pada gambar ini, kita lihat apabila pada hari Senin nyuntik pertama, kemudian Senin selanjutnya lupa. Nah, apabila kelupaan ini sebelum 5 hari, kita bisa berikan pada hari-hari sebelum ini. Tapi kalau setelah lebih dari 5 hari baru teringat, maka kita tinggalkan ini, jangan kita berikan, maka kita berikan pada hari Senin pada jadwal selanjutnya. Jadi berikan dosisnya secepatnya dalam waktu 5 hari. Tetapi apabila lupa, maka tetap lupa ya. Jadi kita berikan pada hari Senin berikutnya. Sesuai dengan jadwal yang pertama, yaitu hari Senin. Bila hari Jumat, hari Jumat. Bila Kamis, hari Kamis misalnya gitu. Jadi semaglutide ini dapat diberikan setiap saat, dan apabila kita ingin mengganti jadwal dosis yang kedua, antara 2 dosis itu minimal lebih dari 72 jam. Jadi jangan kita berikan misalnya dosis pertama pada hari Senin, pada hari Rabu baru kita berikan lagi. Jangan ya. Jadi sebaiknya lebih dari 72 jam dari dosis yang pertama. Misalnya kalau hari Senin, maka kita bisa memberikan, kita ingin merubah jadwal misalnya, kita bisa memberikan dosis yang keduanya pada hari Sabtu atau hari Minggu. Untuk selanjutnya, kita patuhi jadwalnya ini untuk minggu berikutnya. Nah, bagaimana kombinasi terapi? Karena tidak mungkin kita hanya memberikan semaglutide. Sebelumnya mungkin pasien sudah mendapatkan metformin. Maka metformin itu dapat diberikan dengan dosis yang tidak berubah. Sedangkan apabila sebelumnya pernah mendapatkan sulfonylurea atau insulin, maka dosis sulfonylurea atau insulinnya dikurangi. Kalau insulin dikurangi sekitar 20% dari dosis yang sudah pernah diberikan untuk dikombinasikan dengan semaglutide. Maaf Dr. Alwi, waktu tinggal 2 menit lagi. Iya. Kemudian untuk inisiasi semaglutide ditambah sulfonylurea atau insulin, maka kita perlu menganjurkan kepada pasien untuk memiliki SMIBG. Jadi self monitoring blood glucose, agar supaya bisa memantau kejadian hipoglikemi. Karena kalau semaglutide sendiri itu tidak menimbulkan hipoglikemi, namun ada komponen sulfonylurea dan insulin itu dapat menimbulkan hipoglikemi. Nah, bagaimana penggunaan semaglutide untuk populasi khusus pada pasien usia lanjut? Itu tidak ada penyesuaian dosis. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal moderate dan severe itu juga tidak memerlukan penyesuaian dosis. Juga untuk pasien dengan gangguan fungsi hati ringan dan sedang itu juga tidak memerlukan penyesuaian dosis. Untuk anak-anak bagaimana? Sampai sekarang belum ada studi untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Dan untuk pregnancy dan breastfeeding, menyusui, itu juga tidak diindikasikan atau kontraindikasi. Belum dianjurkan. Kemudian tidak ada drug interaksi
untuk kombinasi dengan metformin, warfarin atau orvastatin, digoxin maupun kontrasepsi oral. Nah, bagaimana cara penyimpanan? Jangan disimpan di freezer. Jadi disimpan di suhu ruangan atau di dalam refrigerator, di dalam lemari es 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Setelah penggunaan, maka obat itu dapat disimpan maksimum 6 minggu di bawah suhu 30 derajat atau di lemari es, tapi jangan di freezernya. Kemudian tutup penanya tetap ditutup rapat agar supaya tidak dapat terlindung dari sinar matahari. Dan setiap penyuntikan jarumnya harus dilepas karena penyimpanan selama seminggu dengan jarum masih melekat pada pena itu akan menimbulkan kontaminasi dan infeksi. Jadi dari penyajian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semaglutide ini dapat diberikan 1 kali seminggu, dan seperti pada penyampaian dari pembicara sebelumnya bahwa semaglutide ini dapat memberikan efektivitas yang lebih dan juga memberikan cardiovascular benefit. Sebagaimana penelitian-penelitian dengan skala besar sustain itu membuktikan bahwa 4 dari 5 pasien dapat mencapai HbA1c kurang dari 7% dengan semaglutide 1 mg. Dan 3 dari 5 pasien itu mencapai penurunan berat badan lebih dari 5%. Dan 26% penurunan risiko major adverse cardiovascular event. Dan karena disuntikkan 1 kali seminggu, itu dapat meningkatkan kepatuhan dan kepuasan pasien. Jadi sebagai simpulan, sebagai ringkasan bahwa tidak ada penyesuaian dosis pada pemberian semaglutide ini pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan juga gangguan fungsi hati. Dan tidak ada penyesuaian dosis dengan kombinasi metformin. Dan GLP-1 receptor agonis itu telah direkomendasikan oleh guideline internasional maupun nasional atau konsensus terkini dalam tata laksana DMT kedua dengan pada pasien-pasien dengan cardiovascular disease, terutama untuk tujuan menurunkan risiko hipoglikemi dan juga peningkatan berat badan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syamsul. Oh, sekarang gula darah saya sudah terkontrol dan mencapai target tanpa mengalami gejala hipoglikemia. Oh, sekarang berat badan saya sudah turun sampai dengan 6,5 kg. Berat badan saya sudah turun lebih dari 5%. Halo. Halo Ma, obat Ozempic seminggu sekali ya, ada proteksi jantung dan ginjal yang diberikan loh. Oh, obat Ozempic seminggu sekali, Nak. Iya Ma. Makasih ya, Nak. Bye. Bye. Oh, obat saya yang baru memiliki manfaat proteksi jantung dan ginjal. Saya lebih yakin untuk dapat melihat anak saya tumbuh dewasa dan berhasil.
Oh, pemberian seminggu sekali, kapan saja, sebelum atau sesudah makan, cocok dengan kesibukan saya di hari-hari kerja. Sekarang saya dapat melakukan pekerjaan saya tanpa pusing dengan kadar gula darah saya dan makin patuh pada pengobatan diabetes saya. Hai, saya Sofia dan hari ini saya akan menunjukkan cara menggunakan pena Ozempic dengan benar. Pena ini dapat digunakan untuk dosis 0,25 mg atau 0,5 mg. Saya ingat pertama kali saya memakai Ozempic. Saya sedikit ragu, tetapi saya belajar cara menggunakannya. Saya yakin Anda juga bisa melakukannya. Sekarang, mari kita lihat lebih detail. Sebentar lagi menggunakan pena Ozempic akan terasa seperti rutinitas biasa. Perhatikan caranya. Anda pasti bisa melakukannya. Jangan berbagi pena Ozempic Anda dengan orang lain meskipun jarumnya telah diganti. Anda mungkin memberikan infeksi serius ke orang lain atau mendapatkan infeksi serius dari mereka. Pertama, siapkan pena Anda dengan jarum baru. Mari kita mulai. Sekarang keluarkan pena Ozempic baru Anda dari lemari es. Ingat, jangan berbagi pena Ozempic Anda dengan orang lain. Pena Anda dilengkapi dengan 6 jarum Novofine Plus. Selalu gunakan jarum baru untuk setiap penyuntikan. Robek kertas penutup jarum dan dorong jarum masuk ke pena. Putar ke kanan hingga terpasang kencang. Tarik penutup luar jarum dan simpan untuk nanti. Tarik penutup dalam jarum dan buang. Bila ada tetesan kecil muncul di ujung jarum, itu normal. 2. Periksa aliran pena. Sekarang, mari kita periksa aliran pena. Putar tombol dosis hingga garis lurus dengan simbol pemeriksa aliran sejajar dengan penunjuk dosis. Anda hanya perlu melakukan ini pada saat pemakaian pena baru. Dengan jarum mengarah ke atas, tekan dan tahan tombol dosis hingga penunjuk dosis menunjukkan angka 0. Angka 0 harus sejajar dengan penunjuk dosis. Untuk memastikan Ozempic mengalir dengan baik, pastikan ada tetesan yang muncul di ujung jarum setiap kali Anda menggunakan pena baru. 3. Pilih dosis Anda. Sekarang kita akan memilih dosis yang disarankan oleh dokter Anda. Pena Ozempic ini dapat digunakan untuk dosis 0,25 mg atau 0,5 mg. Putar pemilih dosis sesuai dengan dosis yang disarankan. Anda dapat memutar pemilih dosis maju atau mundur untuk melakukan koreksi jika diperlukan. Dosis yang dipilih harus sejajar persis dengan penunjuk dosis untuk memastikan dosis yang tepat. 4. Suntikan dosis Anda. Sekarang saya akan memperagakan cara penyuntikan. Anda dapat menyuntikan di perut, paha atas atau lengan atas seperti yang dapat dilihat di gambar berikut ini. Area berwarna hijau muda di perut, merah di paha, dan biru muda di lengan atas dapat digunakan sebagai lokasi penyuntikan. Pastikan Anda dapat melihat penghitung dosis. Jangan menutupinya dengan jari Anda. Suntikan jarum ke kulit Anda seperti ini. Tekan dan tahan tombol dosis hingga angka 0 dan sejajar dengan penunjuk dosis. Anda mungkin akan merasakan atau mendengar bunyi klik. Hitung perlahan hingga 6 sebelum Anda melepaskan jarum untuk memastikan semua dosis sudah teradministrasi. Lepaskan jarum dengan hati-hati dari kulit Anda. 5. Setelah penyuntikan Anda, sekarang mari kita buang jarum pada permukaan yang rata. Masukkan jarum dengan hati-hati ke dalam penutup luar jarum yang telah kita simpan. Buang jarum ke tempat pembuangan benda tajam atau ke wadah yang kuat sesegera mungkin. Pasang kembali penutup pena dan selesai. Anda bahkan tidak perlu menyimpan pena yang telah digunakan di lemari es lagi. Saya menyimpan pena saya dengan obat-obatan saya yang lain. Saya telah melakukan ini selama 6 bulan dan ini adalah langkah-langkah yang membantu saya merasa proses ini seperti rutinitas biasa. Baca petunjuk penggunaan Anda. Ozempic juga tersedia dengan pena yang memberikan dosis 1 mg. 2, 1. Terima kasih Dr. Alwi Sahab SPPDK MD
yang telah menyampaikan presentasinya dengan jelas dan informatif. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke session selanjutnya adalah diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita masing-masing presentan akan mendapat satu pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan kepada Dr. Julianto dari Dr. Maya Puspasari. Semaglutide merupakan golongan GLP-1 reseptor agonis bermanfaat sekali untuk menurunkan gula darah pada pasien DM tipe 2. Untuk pasien tipe lain, DM gestasional, MODY, LADA, apakah bisa digunakan GLP-1 reseptor agonis ini, Dr. Yulianto? Terima kasih. Silakan, Dr. Yulianto. Ya, terima kasih, Dr. Samsu. Jadi kita harus melihat dulu yang melatar belakangi atau patofisiologi dari masing-masing tipe diabetes tadi. Kalau pada DM tipe 1 jelas tidak ada pilihan lain selain insulin. Nah, kalau untuk GLP-1 reseptor agonis adalah suatu obat yang bekerja dengan cara meningkatkan sekresi insulin. Salah satu target target terapinya yaitu merangsang sel beta untuk meningkatkan sekresi insulin, dan di pihak lain adalah menekan glukagon. Jadi kalau pasien DM tipe 2 adalah suatu kondisi di mana kemampuan sel beta menurun sehingga merupakan target kelompok yang memang tepat untuk mendapatkan GLP-1 reseptor agonis. Tapi pada diabetes tipe yang lain seperti DM gestasional ya, kemudian MODY, LADA dan lain-lain itu secara patofisiologinya memang tidak khusus untuk MODY atau untuk LADA. Itu kalau LADA sama dengan DM tipe 1 sebenarnya. Pada fase sudah manifest itu akan sama dengan DM tipe 1. Sedangkan pada MODY memang terjadi kemampuan sel beta pankreas yang menurun karena ada faktor genetik di situ. Jadi pengobatan untuk DM tipe lain ini sampai saat ini memang belum direkomendasikan karena memang dari sisi patofisiologi memang tidak menunjang untuk ke situ. Nah, khusus untuk DM gestasional itu khusus untuk DM gestasional karena faktor studi yang mungkin tidak mencukupi atau pada ibu hamil memang studinya terbatas, maka hingga saat ini tetap insulin sebagai pilihan utama. Demikian. Jelas sekali ya penjelasan Dr. Yulianto. Baik, kita menjawab pertanyaan selanjutnya yang ditujukan kepada Dr. Ratna Maila Dewi. Izin bertanya kepada Dr. Dewi, apakah semaglutide ini dapat diberikan pada pasien prediabetes? Dan untuk DM dengan A1C lebih dari 9, apakah obat ini dapat digunakan sebagai monoterapi? Silakan Dr. Dewi. Terima kasih Dr. Samsu. Jadi apakah semaglutide bisa diberikan pada pasien-pasien prediabetes? Kita tadi lihat bahwa ada yang mendasari peranan semaglutide. Jadi tadi Dr. Yulianto sudah bilang bahwa semaglutide ini adalah obat-obat yang berbasis pada hormon incretin, di mana dia fungsinya adalah menstimulasi sekresi dari sel beta pankreas untuk mensekresikan insulin. Jadi kalau pasien-pasien prediabetes itu bukan gangguan sekresi, tapi dia mengalami resistensi insulin. Guideline per Kenny memberikan modalitas yaitu non-farmakologi terlebih dahulu dengan memodifikasi gaya hidup, mengaktifasi kegiatan fisiknya, kemudian mengatur dietnya. Baru kalaupun memerlukan farmakoterapi, pilihannya adalah yang memperbaiki kondisi resistensi insulin di perifer, yaitu dengan penggunaan sensitizer atau golongan dari biguanide metformin. Jadi semaglutide tidak diberikan pada pasien-pasien yang prediabetes. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau diberikan pada pasien-pasien yang kadar HbA1c-nya lebih dari 9? Apakah bisa langsung diberikan semaglutide? Jadi kalau kita ketemu pasien-pasien A1C lebih dari 9, kita harus melihat apakah pasien kita mengalami kondisi dekompensasi metabolik. Kalau dia diiringi dengan dekompensasi metabolik yang berat, maka lini yang pertama adalah menggunakan insulin. Tapi kalau pasien-pasien kita ini adalah pasien-pasien yang sudah menjalani pengobatan dengan obat oral 2 atau 3 kombinasi, tetapi pasien ini tidak mencapai kontrol glikemik yang baik, dan dia memiliki resiko kardiovaskular yang tinggi, maka semaglutide bisa diberikan pada pasien-pasien yang belum mencapai kadar glikemik yang kita harapkan,
Tetapi pasien ini juga memiliki resiko kardiovaskular event. Tentunya dengan menambahkan semaglutide sebagai obat add-on-nya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Alwi, bagaimana kita mengkombinasikan semaglutide untuk pasien-pasien yang sudah menjalani pengobatan sebelumnya dengan modalitas obat yang lain. Begitu, Dr. Samsul. Sekali jawabannya ya. Kemudian baik untuk pertanyaan terakhir untuk ditujukan kepada Dr. Haji Alwi Shahab, SPPD KMD dari Dr. Ardianto. Pertanyaannya adalah, apakah semaglutide ini bisa dipakai pada saat bulan Ramadan dan bagaimana cara untuk penyesuaian dosisnya? Demikian Dr. Alwi. Silakan, Dok. Terima kasih. Ya, penelitian untuk penggunaan semaglutide dalam bulan Ramadan itu belum ada ya. Namun sesuai dengan mekanisme kerjanya, semaglutide dapat diberikan pada pasien-pasien pada bulan Ramadan. Tetapi diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki kadar HbA1c ya, dengan memperbaiki kadar glukosa darah, dan diberikan pada saat pada pasien ini yang pada saat setelah berbuka ya, diberikan setelah berbuka. Tetapi sebenarnya semaglutide dapat diberikan pada setiap saat, namun pada bulan Ramadan mungkin bisa diberikan pada saat berbuka ya, setelah berbuka. Tapi penelitian saya belum ada ya, belum terbaca penelitian untuk bulan Ramadan. Oke, makasih Dr. Haji Alwi Shahab, SPPD KMD. Jadi mungkin nanti ada peluang untuk penelitian ya di endokrin. Baik, berhubung waktu, saya buat summary saja pada simposium 2 ini. Dikatakan bahwa semaglutide itu once weekly superior efikasinya dan mempunyai benefit kardiovaskuler, di mana superior glycemic control, superior dalam sustain weight loss, kemudian superior dalam cardiovascular benefit, dan yang terakhir adalah dia convenient ya. Jadi kita berharap sekali kalaupun ini bisa masuk ya, mungkin untuk karena kita banyak BPJS, siapa tahu mungkin ke depan kita berharap ini masuk BPJS, jadi bisa digunakan oleh masyarakat yang mengguna BPJS. Mungkin demikian saja kali ini. Terima kasih kepada para pembicara, kepada Dr. Haji Alwi Shahab, SPPD KMD, Dr. Dianti Yulianto Rusnadi, SPPD KMD, Dr. Rana Maila Dewi Anggraini, SPPD KMD. Terima kasih atas presentasinya yang sangat jelas dan sangat informatif sekali. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara dan moderator. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhirlah simposium ini. Simposium ketiga akan dilanjutkan pukul 13. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.